Selamat pagi pemirsa, semangat pagi, semoga semuanya sehat walafiat. Channel saya kali ini saya menjelaskan tentang pengontrolan vanili dari serangan hama dan pengganggu lainnya. Mungkin ada pertanyaan dari penonton, Pak, kenapa ini vanilinya tidak sama pertumbuhannya? Nah, ini lebih tinggi, ini baru kecil-kecil, ini juga kecil-kecil, dan ini udah lebih tinggi. Pertama saya jelaskan, saya menanamnya tidak serentak. Dulu awalnya saya menanam tajar itu satu reret, ini kosong, ini juga kosong, tajar itu berisi, yaitu kosong, kosong, berisi. Nah, seiring waktu saya mempunyai bibit, karena saya bibit dari pengembangan tempat sendiri, saya mulai menanam lagi. Pengontrolan vanili saya lakukan setiap 2 hari sekali. Biasanya saya melakukan pengontrolan di pagi hari, antara jam 6 sampai jam 7 pagi, dan sore hari antara jam 5 sampai jam 6 sore. Pengontrolan biasanya saya lakukan pengontrolan terhadap pucuk-pucuk vanili yang biasanya terserang atau diserang oleh serangga atau hama ulat bulu. Selain itu sekalian juga saya melakukan pengontrolan terhadap batang, daun, apakah ada yang membusuk atau menguning. Jika kita melakukan pengontrolan secara rutin, saya yakin vanili kita bisa terselamatkan, tumbuh dengan subur, suatu ketika akan memetik hasilnya yang lebih baik. Ulat bulu biasanya dia menyerang pada pagi atau sore hari. Siangnya mereka bersembunyi di sela-sela lubang ataukah pada rumput-rumput kering ini. Makanya setiap pagi 2 hari sekali saya sempatkan untuk mengontrol. Coba perhatikan saudara-saudaraku semuanya. Sulur ini begitu sehat. Sayang kan? Kalau pucuknya tiba-tiba kita lihat lenyap, dicuri oleh si ulat bulu. Makanya lakukan pengontrolan secara terjadwal. Nah, kali ini untuk yang ini aman-aman saja. Masih selamat. Kenapa juga saya melakukan pengontrolan? Karena saya tidak memakai pestisida atau insektisida, lazimnya disebut pengusir hama yang non-organik. Karena saya memakai pestisida maupun fungisida maupun nutrisi secara organik, saya harus melakukan pengontrolan dengan kontinu. Kenapa? Karena nutrisi ataupun pestisida ataupun fungisida organik, penyerapannya memang bagus untuk tanaman, hidupnya lebih lama, buahnya organik, namun secara penyerapan mungkin lebih lambat daripada anorganik. Tetapi seiring berjalannya waktu, kalau kita melakukan penyemprotan secara kontinu, kalau saya di video saya yang lainnya saya jelaskan, saya melakukan penyemprotan nutrisi dan antibiotik, antibodi daripada tumbuhan ini
setiap 3 hari sekali dengan penyemprotan biasa, tidak terlalu basah, secara kontinu, seiring dengan waktu berjalan, maka pestisida maupun insektisida maupun fungisida organik itu akan pengaruhnya semakin kuat terhadap tumbuhan kita. Sementara ini masih aman-aman saja. Ini perhatikan saudara pemirsa. Ini seluruh yang baru tumbuh beberapa hari. Ini sangat rentan. Ini aman-aman saja. Ini pun aman saja. Saudara pemirsa, ini contoh daun yang diserang atau dimakan ulat bulu. Ini pucuknya pun dimakan. Dalam proses ini sudah terjadi mungkin 1 minggu yang lalu. Ulatnya sudah tidak ada di sini, mungkin sudah teracuni oleh pestisida organik buatan saya. Saudara pemirsa, selain daripada ulat bulu, ada hama lainnya seperti sejenis bekecot ataupun bekecot yang lebih kecil. Mereka tidak seganas ulat bulu, namun bisa cukup untuk merusak tanaman vanili kita. Sepanjang ini belum saya temukan. Saya belum bisa menunjukkan seperti apa hama-hama itu. Mudah-mudahan tidak ada. Artinya saya tidak bisa menunjukkan. Tapi jangan khawatir. Yang namanya hama pasti selalu berusaha menyerang. Ada kalanya nanti saya menemukan. Saya akan jelaskan seperti apa cara makannya. Lihat pemirsa, pucuk ini batangnya ada sedikit kayak keriput-keriput gitu. Daunnya juga. Ini bukan jamur yang pernah saya lihat. Ini waktu daunnya itu belum kembang, artinya waktu dia masih menjadi pucuk. Hewan sejenis bekecot itu masuk dalam lubangnya dengan lendir-lendir yang dikeluarkan dan penyerapan makannya secara halus. Beginilah jadinya. Ini bukan karena jamur, tapi ini karena hama. Saudara, kita perhatikan ini secara seksama. Ini bukanlah jamur, tetapi seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah pucuk yang masih muda, yang lubangnya itu dimasuki oleh hewan sejenis bekecot yang sangat kecil, ataupun yang agak besar. Dia memakan atau mengisap kulitnya. Nah, ini adalah bekas luka daripada isapan atau kulit yang tipis yang telah dimakan oleh hama tersebut. Ini bukan jamur. Mungkin teman-teman sekalian ada yang sangat khawatir tentang jamur fusarium. Sejauh ini belum saya juga temukan hamanya. Kalau hari ini saya tidak temukan, tapi saya berusaha untuk menunjukkan pada teman-teman. Pagi ini tidak menemukan, di sore hari saya lanjutkan. Siapa tahu sore harinya ada. Namun saya tetap berdoa, biar
tidak ada. Tapi gimana caranya menunjukkan kepada teman-teman? Ya, itu PR. Kita berdoa biar tidak ada hama. Namun saya berusaha untuk menunjukkan kepada teman-teman. Tapi kalau saya tidak temukan, teman-teman pasti lihat di lapangan yang namanya ulat bulu. Itu adalah musuh vanili. Saudara pemirsa, teman-teman sekalian, dari 300 tajar pengontrolan yang saya cek hari ini, saya tidak menemukan serangga ataupun hama ataupun busuk. Artinya saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian karena saya tidak bisa menunjukkan hamanya atau jenis seranganya seperti apa. Nah, lain kali kalau saya menemukan busuk batang, misalnya karena air, karena kelembaban yang tinggi, karena jamur fusarium, biar kita bisa membedakan, karena hama ulat bulu, karena bekecot, dan karena lainnya, saya pasti videokan. Dan kita harusnya selalu berdoa biar selalu tanaman vanili kita aman-aman saja. Singkat kata, saya mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon saran, masukannya, dan apabila bermanfaat, mohon teman-teman membagikan kepada teman-teman yang lain agar kita bisa saling berbagi dan belajar. Subscribe, like, dan komennya. Intinya, merawat vanili, kita harus melakukan jadwal atau perawatan yang kontinu, perawatan yang terjadwal. Kita bisa menghindarkan tanaman kita dari serangan hama. Salam sejahtera, selamat pagi menjelang sarapan pagi. Maaf, saya belum sarapan pagi, sekarang saya mau sarapan dulu. Terima kasih, semoga senantiasa sehat kita, sehat lingkungan kita, sehat semuanya. Damailah Indonesia.